Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat semua ya. Di sini ada 14 pertanyaan ya. Jadi setiap pertanyaan akan saya catat ya, dan saya menjadikan inspirasi buat saya untuk kedepannya. Selamat datang kembali di channel informasi tentang kalian. Saya kagak pakai opening-openingan, langsung ke intinya saja ya. Oke, langsung saja ya. Langsung yang pertama ya. Bang, konsumsi BBM termasuk irit kah? Oke, dari @Ajil Laksono. Kalau untuk bahan bakarnya udah saya uji coba itu dalam 4 jam perjalanan, itu menghabiskan uang 100.000 untuk bahan bakar pertalit. Oke, paham ya? Jadi kalau menurut saya terbilang irit ya. Oke, lanjut yang kedua. Salam sehat bang, nanya kalian kalau lewat jalan pelan-pelan di kampung roda depan kok terdengar ugluk-ugluk ya? Benar gak? Dari @Sony Pratomo 8067 ya. Ini udah saya buatkan videonya soal ugluk-ugluk. Itu bisa jadi dari tirot ya, dari long tirotnya, dari link stabilnya. Coba sobat cek ya, apakah ada kebocoran di karetnya itu. Kalau ada kebocoran kemungkinan akan menimbulkan bunyi ugluk-ugluk juga ya. Dari ball joinnya juga, ball join itu seperti karet ya. Jadi sobat bisa lihat aja di ball join bawahnya tuh, itu ada sebuah karet. Nah itu untuk meminimalisir ugluk-ugluk itu tadi. Kalau karet itu sobek, maka akan bunyi ugluk-ugluk. Oke, paham ya sobat ya? Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga dari @kololbeo. Bukan itu ya, kololbeo. @kololbeo. Mau tanya, mana yang cepat kalah, per atau besi belakang itu? Oke, maksudnya mungkin yang per maksudnya per belakang ya. Per belakang, yang besinya ini yang dimaksud adalah shock breakernya. Mana yang lebih cepat kalah? Oke, kalau menurut pengalaman saya lebih cepat shock breakernya. Kalau per itu besi ya. Kalau besi itu menurut aku jarang ya. Cuman lama-lama dia akan keras kalau besi itu. Kalau untuk shock breaker itu mungkin kemungkinan seringnya bocor atau gimana ya. Nggak main lagi dia. Lebih sering ke shock breakernya. Oke, paham ya sobat ya? Oke, lanjut pertanyaan yang keempat dari Alkadir 14. KO koplingnya kalau aku mah lepas kopling baru digas agar tidak mundur jauh. Dari Alkadir ini maksudnya dari video stop and go ya. Jadi kalau koplingnya yang kalah ya, menurut saya pribadi itu lebih baik koplingnya yang kalah gitu. Maksudnya lebih baik habis kopling yang ketimbang mesinnya yang rontok. Kalau menurut saya pribadi ya. Dari Alkadir 14. Oke, itu udah saya buatkan video stop and go nya, jadi simak aja videonya juga biar paham ya. Di situ ada jawab dan komentar juga soal stop and go itu. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Dari @manusiabiasa7777. Pakai BBM apa bos? Oke, dari manusia biasa ya. Ini untuk bahan bakar standarnya itu dari Pertamax 92 ya. Jadi kalau di sini karena umumnya rata-rata orang tuh pakai pertalit ya. Jadi dimana-mana di sini rata-rata pakai pertalit. Ya, jadi saya ngikuti umumnya aja pakai pertalit. Paham ya? 6. Yang keenam dari @musik23348. Respon atau respect? Nah, itu sama aja ya. Sama aja, respon atau respect. Ini dari stop and go juga, dari video stop and go juga ini yang saya dapat komentar ini. Oke, sama aja ya, respon atau respect. Yang ketujuh dari @kololbeo juga nih ya, dari @kololbeo. Apakah saat hujan lebat tidak ada bocor sedikit pun? Kalau untuk saat ini nggak ada ya, kecuali kalau ketimpuk sama kayu apa gimana ya, itu mungkin ya.
tapi saat ini nggak ada bocor-bocor, aman. 8 dari Asmoni 6234. Bang, pelek cadangannya apakah sama dengan yang 4 lainnya? Oke, jawabannya sama ya. Untuk yang tipe G ini, yang tipe luxury yang tertinggi ya, maksudnya tipe G manual luxury ini sama ya. Kalau untuk yang tipe E saya belum tahu juga. Kalau yang untuk tipe G sama. Oke, lanjut yang ke-9 dari Vivo Bogor 9459. Mas, saya nyimak gimana cara putar setir supaya lancar. Oke, ini udah saya buatkan kemarin videonya ya. Jadi sobat itu nggak berpatokan pada setir ya, nggak berpatokan pada putaran setir. Jadi patokannya adalah badan mobil ini, bodi mobil dari Calya ini ya, agar lebih cepat paham gitu. Kalau untuk patokan putaran ke setir itu sedikit menyulitkan sobat, jadi sedikit agak lambat gitu untuk belajarnya ya. Itu udah saya buatkan videonya, jadi tonton aja videonya supaya lebih paham lagi ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang ke-10 dari Faisal Gilang 5269. Bikin video stop and go dong, Mas. Ya, oke. Untuk bikin video stop and go ini udah saya buatkan ya. Udah saya buatkan, dan kalau sobat menonton, tonton aja stop and go-nya. Itu ada saran-saran pentingnya yang saya sampaikan di situ ya, buat pemula tentunya ya. Oke, lanjut pertanyaan yang 11 dari Dimun Situmorang. Gimana dalamnya kedap gak gimana dalamnya kedap gak Om? Atau lebih berisik suara dari mesin luar? Oke, jadi maksudnya tuh kedapan di dalam kabin ini seperti apa ya? Seperti ini kan saya hidupkan mesin nih, AC hidup, mesin hidup ya. Jadi sobat bisa dengar sendiri ya, bahwa suara mesinnya nggak begitu kedengar sekali ya, kedap ya. Hanya terdengar suara kipas radiatornya. Nah ya, hanya terdengar dari otomatis AC-nya itu. Langsung lanjut ke 12. Oke, yang ini dari Kenjian 1334. Oh, ini dari orang barat ya, pakai bahasa Inggris juga ini. Jadi ini saya artikan aja ke Indonesianya tuh nggak jauhnya seperti ini. Untuk video POV driving ya. Jadi si Kenjian ini meminta request agar video POV driving ini harus pakai ini pedal. Nah, pedal gas, kopling, rem ya. Harus pakai video itunya gitu loh. Jadi lebih lengkap lagi buat yang pemula atau yang mau belajar mobil, itu ada pedalnya gitu loh. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nih saya gini kan ya, saya bacakan ya, walaupun nggak sedikit pinter-pinter amat ya. Seperti ini dia. Hello sir, I hope you call do my request with pedal, camera, and barefoot. Thank you. Oke, ini barefoot nih artinya tanpa alas kaki, maksudnya kan gitu ya. Oke, lanjut yang ke-13 dari @longtaima. Beli alat cucian di mana, Mas? Oke, kalau untuk alat cucian saya sih belinya dari online ya, dari Shopee. Jadi saya kemarin tuh pesan, jadi dalam waktu seminggu lah itu datang alatnya. Itu banyak di Shopee itu untuk alat cucian yang modern. Oke sobat ya. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir ya. Dari YouTuber tak jelas 2620. Oke. Muatan full dong Mas. Sendiri mah kuat-kuat aja, coba ditanjakan. Malobong
melambung, tanjakan gentong di tanjakan puncak. Oke, jadi seperti ini ya guys ya. Sobat itu nengok dari cc mobilnya. Ini cc mobil, misalkan cc mobil sobat itu 1,0, terus diisi muatan full, terus sobat paksain nanjakan yang terjal gitu, kasihan nggak gitu ya, muatan full. Coba pikir deh sobat ya. Jadi kita tuh harus memikirkan berapa muatannya, berapa cc mobilnya, dan seberapa mahirnya drivernya itu sendiri gitu loh. Jadi jangan maksain, oh harus muatan full dong bang, tes di tanjakan yang terjal, stop and go lagi. Nah itu nyiksa mobil tuh namanya sobat ya. Janganlah seperti itu. Oke, kita harus sesuaikan juga dengan cc nya juga ini gitu kan. cc mobil itu berapa, kemampuan drivernya tuh berapa ya kan, seberapa, muatannya pun berapa, maksimal muatannya pun berapa gitu loh. Jadi sesuaikan aja, jangan maksakan gitu. Semua mobil juga kalau misalkan ditanjakan gitu, kalau misalkan nggak kuat terus dipaksain ya rontok mesinnya gitu. Jadi itu aja sobat ya. Ini yang saya rangkum hanya 14, masih banyak yang lainnya sih sebenarnya, cuman untuk karena kendala dari durasi video ya. Lagian saya nih untuk jaringannya agak susah gitu, jadi nggak selancar di perkotaan ya. Jadi hanya 14 yang saya catat. Kemungkinan untuk kedepannya ada lebih banyak lagi yang untuk Q&A ini ya, quest answer ya bahasa Inggrisnya tuh ya. Jadi itu aja. Semoga sobat bisa paham, bisa tahu juga dari Q&A ini yang saya sampaikan ini. Dan buat sobat yang mau komentar dan mau memberikan request yang bermanfaat lah intinya buat sobat-sobat di luaran sana ya, boleh tulis di kolom komentar. Kemungkinan saya akan buatkan videonya. Oke, sampai sini saja sobat videonya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.